Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika. Tapi matematikanya yang gampang-gampang aja ya. Ya, untuk para pejuang PTN ini apa kabar ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kali ini sedikit berbeda ini ya. Kita akan coba bahas salah satu subtes dari UTBK, yaitu PBM atau pemahaman bacaan dan menulis ya. Semoga ini bisa jadi bahan latihan buat teman-teman ya untuk persiapan UTBK. Kita langsung saja masuk ke soal-soalnya. Ya, soal nomor 1. Nah, silahkan teman-teman pause dulu videonya, lalu teman-teman baca dulu gitu ya. Ya, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, oke, ini bicara judul ya. Apa sih itu judul? Nah, kita coba cek. Kita lihat definisi dari judul. Judul merupakan suatu kalimat atau rangkaian kata yang merangkum pokok bahasan atau tema utama dari suatu tulisan atau karya. Tujuan judul adalah memberikan gambaran singkat dan menarik tentang apa yang dapat diharapkan pembaca ketika membaca teks atau karya tersebut. Sebuah judul haruslah informatif, menggambarkan inti dari isi teks, dan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, kurang lebih seperti itulah definisi dari judul. Oke, kembali ke teks bacaan yang di soal nomor 1. Maka judul yang paling pas, yang mewakili ibaratnya fokus bacaan yang ada, ini adalah upaya mengatasi kekerasan anak di Bantul gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kenapa tidak yang A? Nah, di awal betul disebutkan ini tren kekerasan anak ya. Tetapi berikutnya ini fokusnya terhadap upaya-upaya yang dilakukan ya oleh pemerintah daerah Bantul. Jadi yang paling pas jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 2. Ini teksnya tetap sama ya. Pertanyaannya adalah, dalam paragraf kedua terdapat kalimat yang tidak koheren. Nah, berarti kita bahas koheren dulu ya. Apa sih kalimat koheren itu? Jadi kalau kalimat koheren, ini konteksnya kalau kalimat gitu ya maksudnya ya. Definisinya adalah susunan kata dan gagasan dalam suatu kalimat yang logis dan mudah dipahami. Sebuah kalimat dianggap koheren jika semua elemen terhubung dengan baik dan membentuk suatu rangkaian makna yang jelas. Jadi kalau bicara kalimat koheren, itu kalimatnya itu tersusun ya, lalu setiap elemennya itu terhubung dengan baik gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Dalam kalimat koheren, ide-ide atau informasi yang disajikan saling terkait. Nah, saling terkait ya, dan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Tapi ini adalah kalau bicara kalimat. Sedangkan pertanyaan nomor 2 ini bicara tentang paragraf, artinya koherensi antar kalimat. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan definisi kalimat koheren, maka ini fokusnya terhadap ide-ide atau informasi yang disajikan itu harus terkait antar kalimat sekarang berarti ya kalau dalam paragraf. Oke, kita cek kalimat atau paragraf kedua ini ya. Nah, di paragraf kedua ini bicara tentang upaya-upaya untuk mengatasi kekerasan anak ya. Nah, di kalimat nomor 6 ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Di kalimat sebelum nomor 6, di kalimat nomor 4, kalimat nomor 5 gitu ya. Ini kan bicara tentang upaya, yaitu tentang edukasi gitu ya. Bagaimana menyampaikan edukasi, bekerja sama gitu ya dengan dinas terkait ya. Nah, sedangkan nomor 6 ini loncat gitu ya. Oh ya, nomor 6 itu kalau dilihat dari kalimatnya ya memang kalimat koheren ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya dalam konteks sebuah paragraf, nah ini gak pas gitu ya. Kan kita bicara tentang upaya
mengatasi kekerasan anak gitu ya. Lalu di sini disebutkan bahwa lewat edukasi-edukasi bahkan kerjasama dengan instansi terkait atau instansi lain gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba di sini di nomor 6 ini bicara tentang kekerasan, laporan kekerasan gitu ya. Jadi memang agak loncat sedikit ya. Makanya di soal nomor 2 ini jawabannya memang yang B ya. Oke, berikutnya ini teksnya masih sama ya teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat kedua adalah, oke, di sini ada yang titik-titik ini ya teman-teman ya. Anak bukan hanya menjadi korban, titik-titik juga menjadi pelaku. Anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku ini, korban dan pelaku itu sesuatu yang berlawanan ya. Maka konjungsi yang pas ini konjungsi yang sifatnya itu kontradiktif gitu ya, berlawanan. Nah, di sini yang A tetapi dan melainkan ini dua konjungsi yang memiliki fungsi kontradiktif gitu ya. Jadi ada dua pilihan yang mungkin ini teman-teman ya. Kalau yang B udah mungkin salah ya. Ini kan tambahan gitu ya, dan itu karena ini sebab akibat gitu ya. Tetapi ini juga kurang pas ya. Nah, kita akan bahas tetapi dan melainkan gitu ya. Kedua kata penghubung baik melainkan maupun tetapi ini digunakan untuk menyatakan kontras atau perbedaan antara dua ide atau pernyataan ya. Sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, melainkan juga ya, ini menunjukkan bahwa kedua hal yang dihubungkan memiliki hubungan kontradiksi yang lebih kuat. Dan konjungsi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang pertama lebih penting atau lebih dominan daripada hal yang kedua. Sedangkan untuk tetapi ya itu digunakan atau menunjukkan bahwa kedua hal yang dihubungkan memiliki hubungan kontradiksi yang lebih lemah gitu. Kata konjungsi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal yang dihubungkan memiliki hubungan yang sama pentingnya gitu ya. Jadi ini antara kita memilih tetapi atau melainkan, ini kita cek dulu ya kondisinya seperti apa nih di kalimat kedua gitu ya. Ini kan anak sebagai korban dengan anak sebagai pelaku. Apakah dua kalimat ini setara atau kalimat yang lain lebih dominan dari kalimat setelahnya gitu ya. Nah, kalau kita cek posisi anak sebagai korban ini lebih dominan ya teman-teman ya daripada posisi anak sebagai pelaku gitu ya. Makanya konjungsi yang pas untuk soal nomor 3 ini adalah yang melainkan. Oke, berikutnya soal nomor 4 masih dengan teks yang sama. Ketidaktepatan penggunaan konjungsi pada teks tersebut terdapat pada ya kita cek ya yang A itu dan ya. Ini perempuan dan anak tidak ada masalah ya teman-teman ya. Berikutnya bahkan mereka bekerja sama ini juga sepertinya tidak ada masalah ya. Berikutnya kata yang laporan kekerasan yang masuk tidak ada masalah ya. Nah, berikutnya ada kata namun. Nah, ini masih terkait dengan sebelumnya ya. Namun, kita bahas nih namun. Kata namun atau tetapi. Nah, namun dan tetapi adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan kontras atau perbedaan ya antara dua ide yang atau pernyataan. Biasanya kita menggunakan namun ketika ingin menyisipkan ide atau informasi yang kontras ya. Nah, kita cek ya kalimat ketujuh ini. Dinsos PPA juga sudah melakukan pendampingan, namun kebanyakan kasuistik. Nah, kita cek ya, pendampingan dengan kasuistik apakah itu berlawanan? Nah, sepertinya tidak kan ya, dan memang tidak berlawanan antara pendampingan dengan kasuistik gitu ya. Nah, berarti kurang pas ini penggunaan konjungsi namun ini ya. Mungkin lebih pas kalau kita gunakan konjungsi dan gitu ya. Dinsos PPA juga sudah melakukan pendampingan dan kebanyakan kasuistik ya. Intinya namun di sini kurang pas ya.
Sedangkan untuk setelah ya ini tidak ada masalah ya. Petugas baru melakukan tindakan setelah adanya laporan kasus. Ini sudah pas ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya yang D ya. Oke, berikutnya soal nomor 5. Kata mereka pada kalimat 5 merujuk. Oke, kita cek kalimat 5 kata mereka. Bahkan mereka bekerja sama. Mereka ini siapa? Mereka ada di kalimat sebelumnya, yaitu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Bantul gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, berikutnya soal nomor 6. Gagasan utama yang tepat untuk ditambahkan setelah kalimat 3 adalah, oke, kita cek kalimat 3 ya. Kalimat 3 ini bicara tentang edukasi terkait kekerasan terhadap anak ternyata belum maksimal. Gagasan apa nih yang bisa kita tambahkan? Nah, kita akan kaitkan dengan judul ya. Judul sebelumnya itu ini tentang upaya mengatasi kekerasan anak di Bantul ya. Dan kita juga sebelumnya udah bicara tentang coherence, baik itu coherence dalam kalimat ataupun konteksnya dalam paragraf gitu ya. Nah, ini bicara berarti konteksnya dalam paragraf, artinya gagasan yang akan kita tambahkan itu harus terkait atau masih nyambung lah gitu ya, tidak melompat dari kalimat sebelumnya ya, yaitu tentang edukasi terkait kekerasan terhadap anak ternyata belum maksimal. Nah, ini bisa kita tambahkan nih, kenapa belum maksimal atau gitu ya, atas dasar apa nih kita menyatakan bahwa edukasi yang terkait itu belum maksimal. Nah, maka yang paling pas adalah kita tambahkan tentang informasi data kasus kekerasan anak di Bantul gitu ya. Jadi ketika kita sajikan data bahwa wah ternyata masih tinggi ini gitu kan. Nah gitu ya, dari situlah kita bisa mengatakan bahwa yaitu alasannya kenapa edukasinya ini belum maksimal gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 7, simpulan yang tepat. Nah ini bicara simpulan. Ya, apa itu kesimpulan atau simpulan ya? Kita lihat definisinya. Simpulan merupakan bagian dari suatu teks yang merangkum atau menyimpulkan poin-poin utama atau pesan-pesan penting dari teks tersebut. Nah, ini seringkali merupakan akhir dari suatu naskah atau paragraf dan bertujuan untuk memberikan kesimpulan atau gambaran umum tentang apa yang telah dibahas dalam teks. Jadi memang kebanyakan ada di ujung-ujung gitu atau di akhir-akhir paragraf gitu ya, atau akhir-akhir teks itu. Tapi tidak selamanya seperti itu ya. Intinya adalah kesimpulan itu menyimpulkan poin-poin utama gitu ya, atau merangkum poin-poin utama pesan yang ingin disampaikan di teks tersebut. Nah, di sini simpulan yang paling tepat untuk teks tersebut adalah yang B ya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya tren kekerasan anak di Bantul ya. Karena di teks ini memang dibicarakan upaya-upaya yang sudah dilakukan ya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 8. Dalam teks tersebut terdapat kalimat yang tidak padu. Kalimat mana ini yang tidak padu ya? Kita cek. Nah, setelah teman-teman baca ini, kalau diperhatikan ya, di kalimat 4, Italia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan lockdown. Kenapa ini tidak padu? Ya. Di teks sebelumnya ini kan bicara tentang membahas Italia lepas dari lockdown. Ya. Kalimat pertama, Italia tidak lagi diselimuti kesunyian, gitu ya. Terus mulai merasa bebas, gitu ya. Nah, terus kebijakan juga dilonggarkan, gitu ya. Tapi nomor 4 ini tiba-tiba bicara Italia jadi negara pertama di dunia menerapkan lockdown. Kayak ini balik lagi gitu ya.
ke sebelumnya gitu. Jadi nggak nyambung lah. Jawaban nomor 8 adalah yang kalimat 4. Berikutnya soal nomor 9. Ya, dalam teks tersebut terdapat bentukan kata yang tidak padu. Nah, kalau tadi kalimat ya, kalau sekarang ini pertanyaannya kata. Oke. Pilihan yang A. Kata diselimuti. Ini ada kata apa ini? Di ya. Nah, kita bahas di. Ya. Di itu kalau digunakan sebagai awalan untuk membentuk kata kerja pasif, maka biasanya digabung. Ya, contohnya diselimuti, dipelajari, diberikan. Nah, termasuk di sini ya. Diselimuti ini harusnya digabung. Makanya ini nggak padu nih ya. Jadi jawabannya yang A otomatis ya. Nah, sedangkan kalau kata di ini digunakan sebagai preposisi, ya, ini baru dipisah ya. Seperti di rumah, di sekolah, di kantor gitu ya, menunjukkan tempat, lokasi gitu ya. Nah, itu di-nya dipisah. Kalau di sini harusnya digabung ya. Jadi soal nomor 9 jawabannya A. Soal nomor 10. Dalam teks tersebut terdapat penulisan kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku ya, yang mana ini? Ya, kita cek ini sepertinya ada kata semakin ya. Jadi kata baku dari semakin itu adalah makin ya. Jadi semakin itu malah yang gak baku ya. Sedangkan kata was-was ini ya, kan seperti terlihat tidak baku ya, tapi kata was-was itu ternyata kata yang baku ya. Dalam KBBI itu ada ya, was-was itu artinya ragu-ragu, kurang yakin atau curiga secara berlebihan. Jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 11. Diksi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 3 adalah, oke, kita cek kalimat 3. Kemarin negara itu mulai titik gitu ya. Apa ini yang pas? Nah, sebetulnya jawabannya sudah disebutkan di kalimat berikutnya, yaitu kalimat nomor 5. Di situ Italia berani melonggarkan karantina. Ya. Nah, berarti cek ya di sini kemarin negara itu mulai melonggarkan kebijakan, itu kan yang pas ya. Jadi memang jawabannya melonggarkan. Soal nomor 12. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Kalimat yang mana ini? Nah, tapi. Sebelumnya ini dibahas juga ya, kita bahas antara tetapi dan namun gitu ya. Ini konjungsi yang fungsinya kontradiktif gitu ya, antara kalimat satu dengan yang lain. Nah, kenapa di sini kurang pas? Jadi kata namun dan tetapi itu kan sama-sama sebagai konjungsi perlawanan atau pertentangan gitu ya. Nah, tapi letaknya itu kata namun biasanya diletakkan di awal kalimat, sedangkan kata tetapi biasanya diletakkan di tengah kalimat. Jadi ini harusnya menggunakan namun ini ya kalau mau di awal seperti ini. Maka jawabannya yang D ya. Berikutnya soal nomor 13. Kalimat yang tepat untuk ditambahkan pada paragraf ketiga. Nah, ini mana paragraf ketiga ya? Oke. Di paragraf ketiga ya, di akhir ini ya, Presiden Iran Hasan Rouhani menjelaskan bahwa masjid di 132 kota akan kembali dibuka. Jadi ini ya saya tandai ini di 132 kota. Jadi ini bicara tentang kotaknya sebetulnya ya. Maka yang paling pas yang bicara kota nih yang C ya. Kota-kota tersebut termasuk area dengan risiko dan tingkat penularan rendah ya. Jadi sebetulnya ini tidak bicara masjidnya ya, tetapi kotaknya gitu ya. Jadi penjelasan berikutnya ini tentang penjelasan kotaknya ya. Oke, jadi nomor 13 jawabannya C.
Soal berikutnya nomor 14. Kalimat 11 pada teks tersebut tidak efektif. Oke, kita cek kalimat 11. Mana kalimat 11? Itu Presiden Iran Hasan Rouhani menjelaskan bahwa nah di sini ada Presiden Iran. Apa Presiden Iran? Hasan Rouhani. Nah, ini bahasan seperti ini masuknya ke aposisi ya. Itu aposisi. Aposisi itu adalah suatu kata, frasa atau klausa yang ditempatkan setelah kata, benda atau frasa yang berfungsi sebagai penjelas kalimat. Aposisi dapat berupa kata benda, frasa kerja, frasa sifat atau klausa ya. Aposisi biasanya dipisahkan dari kata benda atau frasa yang diacunya dengan tanda koma. Seperti tadi di awal nih, Presiden Iran. Nah, Presiden Iran itu siapa? Baru kan dijelaskan, Hasan Rouhani. Nah, ini termasuk dari aposisi, maka penulisannya harus pakai koma gitu ya. Jadi jawabannya pas itu yang B ya. Komanya itu di awal dan di akhirnya gitu ya. Jadi diapit oleh koma ya. Itu aposisi. Oke, berikutnya soal nomor 15. Ini bentuk soalnya di teks sudah dikasih tebal-tebal begini ya. Teman-teman tinggal jawab saja. Perlu diperbaiki atau tidak? Kalau tidak perlu diperbaiki kita jawab yang A, kalau perlu diperbaiki dengan yang mana gitu ya. Oke, ini nomor 15 berarti di sini ada kata survei. Survei ini perlu diperbaiki atau tidak? Mari kita cek. Bentuk baku dari kata survei adalah survei. Jadi pakai i ya. Kenapa? Kata survei itu berasal dari bahasa Inggris yaitu survey. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan mengikuti kaidah penyerapan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu dengan menghilangkan y diganti dengan i ya. Jadi untuk soal nomor 15 ini harusnya diganti dengan survei pakai i gitu ya. Berikutnya soal nomor 16. Nomor 16 ini YouGov. Apa sudah betul atau perbaiki? Nah, YouGov ini apa sih? YouGov ini nama sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Aturan penulisan sebuah lembaga atau organisasi itu huruf awalnya kapital. Setiap huruf awalnya kapital dan tidak perlu digaris miring atau ditambah apa-apa gitu ya. Maka ini tidak perlu ya, sudah full awalnya besar ya. G-nya besar, G-nya besar ya. Oke, jadi yang 16 jawabannya. 17 ini persen. Ada persen, ada persentase. Ini yang mana ya? Ada prosentase. Oh, mana nih yang benar ya? Oke. Ini sebelum kata persen di situ kan ada angka 2 berarti 2%. Nah, 2% ini dinyatakan maksudnya 2/100. Jadi untuk kalimat ini atau kata 2% ini sudah baku ya. Sudah benar gitu ya. Jadi tidak perlu kita perbaiki. Oke, catatan ini ya teman ya. Persen dengan persentase ya. Persentase ini baku, prosentase yang tidak baku ya. Biasanya kalau bicara persentase pertanyaannya dengan prosentase gitu, mana yang baku. Kalau persentase dengan persen itu dua kata yang berbeda sebenarnya. Kalau satu ini menyatakan 2/100. Kalau persentase ini biasanya menyatakan atau membandingkan dengan keseluruhan gitu ya. Ya gitu. Jawabannya yang soal nomor 18. Di sini ada kalimat jika hal itu dikalkulasikan dengan populasi Inggris, maka setidaknya 388.000 jiwa sudah berhenti merokok. Perlu di atau tidak? Ada maka. Jadi
harusnya dihilangkan saja ini efek ya. Jawabannya yang soal nomor 19. Soal nomor 19 ini bagiannya yang sedangkan. Apakah baik atau tidak ya. Sedangkan kan si awal kalimat biasanya sedangkan diletakkan tengah-tengah gitu di antara kalimat lah ya gitu. Kalimat namanya ya, kan antara kalimat itu pas sementara itu yang D itu ya harusnya diganti. Soal terakhir nih, soal nomor 20. Apakah perlu diganti? Yang mana ini? Frekuensi. Perlukah diganti? Ya, kita cek. Harusnya frekuensi ya. Oke, teman-teman. Cukup ya. Ini 20 soal ini udah satu paket. Semoga bisa membantu dalam persiapan belajar PTN ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.